Baik teman-teman, eh, nanti ya UTS-nya gimana? Bisa mengerjakan? Bisa Bapak. Alhamdulillah Bapak. Ya, baik teman-teman pada pagi hari ini nanti kita sampai jam 12. Yang bertugas silahkan presentasi. Terus nanti teman-teman silahkan aktif bertanya. Kemudian untuk absennya nanti di terakhir ya, 5 menit sebelum rekaman selesai. Nanti akan saya share linknya. Gitu ya. Silahkan yang presentasi bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Muhammad Abdul Latif MPD dan teman-teman yang saya sayangi. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Niatus Solehah dengan NIM akhir 123 sebagai moderator yang akan bertugas untuk menjalankan presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok saya, Perkenalkan, nama saya Kurwatu Ayun dengan NIM akhir 084. Perkenalkan, nama saya Hariza Putri Suryani dengan NIM akhir 101. Perkenalkan, nama saya Filza Salsabila Hadida dengan NIM akhir 112. Di sini kami akan mempresentasikan tentang standar tingkat pencapaian sosial emosional anak usia 0-6 tahun. Baik, materi yang pertama akan dibacakan oleh teman saya. Persilahkan. Pengertian perkembangan emosional anak usia dini. Perkembangan emosional adalah ungkapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran kognitifnya yang telah meningkatkan memungkinkan pemahaman terhadap lingkungan berbeda dari tahap semula. Hal inilah yang mempengaruhi perkembangan wawasan sosial anak. Untuk itu, anak-anak perlu dibantu dalam menjalin hubungan dengan lingkungannya, agar mereka dapat menyelesaikan diri secara emosional, menemukan kepuasan dalam dirinya, dan sehat secara mental dan fisik. Karakteristik emosional anak. Yang pertama, emosi menambah kesenangan hidup anak. Semua emosi dapat merangsang dan membangkitkan gairah anak. Yang kedua, emosi dapat terlihat pada ekspresi anak, seperti ekspresi yang menyenangkan akan membuat anak bahagia atau sebaliknya. Yang ketiga, emosi dapat mengganggu kualitas intelektual anak, di mana emosi yang kuat menyebabkan anak sulit belajar dan sulit mengingat. Yang keempat, emosi dapat menurunkan keterampilan anak. Misalnya, anak yang emosinya kuat akan menjadi gugup dan grogi saat berbicara. Yang kelima, emosi akan mencerminkan keadaan perasaan anak dari air mukanya. Perubahan gerak tubuh. Selanjutnya ada faktor perkembangan emosional anak. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama, keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberi pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga, pola pergaulan,
Etika berinteraksi dengan orang lain juga banyak ditentukan oleh keluarga. Yang kedua yaitu kematangan. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik diperlukan kematangan fisik dan psikis sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial. Memberi dan menerima nasihat orang lain memerlukan kematangan. Menerima nasihat orang lain memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Selanjutnya nomor 3. Yang ketiga yaitu status sosial. Ekonomi kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi keluarga dalam masyarakat. Perilaku anak akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarga. Yang keempat, pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif, anak memberi warna kehidupan mereka di masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu kapasitas mental. Emosi dan kemampuan berpikir dapat banyak mempengaruhi seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Perkembangan emosi berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial anak. Selanjutnya, ciri emosional anak usia dini. Yang pertama, amarah, takut, cemburu, gembira, sedih, ingin tahu, iri hati, dan kasih sayang. Kemudian kecerdasan perkembangan emosional anak usia dini. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, mengelola emosi. Ketiga, memotivasi diri sendiri. Keempat, empati. Dan yang terakhir, membina hubungan. Oke, selanjutnya adalah tahap perkembangan emosi anak. Pada usia 0 sampai 6 bulan, bayi mampu memperlihatkan senyuman pada beberapa minggu setelah lahir dan melakukan percakapan nonverbal dengan orang tuanya. Memperlihatkan ekspresi-ekspresi dan suara yang merupakan awal dari komunikasi emosional. Apabila orang tua peka terhadap bayi, maka komunikasi emosional akan terjalin. Yang kedua, pada usia 6 sampai 8 bulan, bayi mulai mengenal dan tertarik dengan orang-orang, benda-benda, dan tempat di sekelilingnya. Terus mulai menemukan cara baru untuk mengungkapkan perasaan senang, takut, kecewa, dan rasa ingin tahunya. Pada usia 8 bulan, bayi mulai merangkak kemana-mana, mampu mengenali orang yang dijumpai, dan takut pada orang asing baginya. Bayi berusaha lekat pada orang tuanya untuk memperoleh rasa aman dan nyaman. Selanjutnya. Yang ketiga, pada usia 9 sampai 12 bulan, bayi mulai memahami bahwa ia dapat berbagai emosi dengan orang lain yang akan memperkuat ikatan emosionalnya. Pemahaman ini penting untuk pemahaman emosi. Yang keempat, usia 1 sampai 3 tahun, anak mulai senang bertemu dengan anak-anak yang lain, mulai membangkang, dan pada masa ini pengembangan emosi menjadi sarana yang penting dalam mencegah anak-anak frustasi atau marah. Yang kelima, usia 4 sampai 6 tahun. Anak senang keluar dari rumah, bertemu teman baru, dan mempelajari banyak hal karena rasa ingin tahunya. Orang tua diharapkan mulai melatih anak menahan tingkah laku yang tidak baik, memusatkan perhatian, dan mengatur diri sendiri. Anak harus mulai belajar mengatur emosinya dan bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Anak mulai takut mimpi buruk, takut mendengar penekanan orang tua, dan takut ditinggalkan. Dalam metode belajar yang menunjang perkembangan emosi anak ada 5 aspek. Yang pertama, belajar secara coba dan ralat. Yang kedua, belajar dengan cara meniru. Yang ketiga, belajar dengan cara mempersamakan diri. Yang keempat, belajar melalui pengkondisian. Yang kelima adalah pelatihan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kami membuka 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan raise hand terlebih dahulu.
Baik, silakan untuk Kak Ainun. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang mau saya tanyakan itu tentang karakteristik emosional anak. Nah, di poin berapa ya? Di poin keempat, ya, itu kan emosi anak yang sangat kuat akan itu mempengaruhi anak ketika berbicara itu gugup dan grogi kan ya. Nah, yang dimaksud emosi yang sangat kuat itu contohnya seperti apa? Terus sikap kita yang nantinya akan menjadi pendidik itu bagaimana cara menyikapi anak yang apa ya, yang gugup atau grogi saat berbicara itu. Baik, Kak Ainun, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya kepada Kak Nur Hayati, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya minta tolong bukakan slide tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial pada anak usia dini. Nah, di poin ketiga itu tentang status sosial. Saya ingin bertanya, apakah keluarga yang mempunyai ekonomi menengah ke bawah itu karakter anaknya tidak baik? Terima kasih. Baik, Kak. Terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya kepada Kak Nur Fadilah, dipersilahkan. Izin bertanya untuk yang metode belajar yang menunjang perkembangan emosi anak itu kan ada 5. Nah, nomor 2 sama 3 itu belajar dengan cara meniru dengan cara mempersamakan tuh apa bedanya ya? Soalnya kan kalau kita mau menyamakan diri kita kan pasti harus dari meniru gitu. Jadi itu bukan kata hal sama atau hal yang berbeda. Tolong dijelaskan. Makasih. Terima kasih, Kak, untuk pertanyaannya. Oke, baik. Di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Kak Nur Fadila tentang poin ketiga, yaitu belajar dengan cara mempersamakan poin kedua dan ketiga, maksud saya, maaf, dengan cara belajar dengan cara meniru dan belajar dengan cara mempersamakan diri. Di sini menurut saya, belajar dengan cara meniru itu belajar yang sekaligus mempengaruhi aspek rangsangan dan aspek reaksi dengan cara mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi tertentu pada orang lain. Anak-anak itu bereaksi dengan emosi dan metode ekspresi yang sama dengan orang-orang yang diamatinya. Sebagai contoh, anak yang peribut mungkin menjadi marah terhadap teguran guru. Jika ia seorang anak yang populer di kalangan teman sebayanya, mereka juga akan ikut marah kepada guru tersebut. Yang ketiga, yaitu tadi belajar dengan cara mempersamakan diri, itu yang dimaksud yaitu sama dengan belajar secara meniru, yakni anak menirukan reaksi emosional orang lain dan tergugah oleh rangsangan yang sama dengan rangsangan yang telah membangkitkan emosi orang yang ditirunya. Metode ini tuh berbeda dari metode membangkitkan emosi orang yang ditiru. Metode ini tuh berbeda dari metode menirukan dalam dua segi. Yang pertama, anak hanya menirukan orang yang dikagumi dan mempunyai ikatan emosional yang kuat dengannya. Yang kedua, motivasi untuk menirukan orang yang dikagumi lebih kuat dibandingkan dengan motivasi untuk menirukan sembarang orang. Itu menurut saya. Gimana Mbak Nur Fadila? Apakah ada yang salah atau ada yang kurang jelas? Sudah jelas, Mbak. Terima kasih. Baik, kepada teman-teman kelompok 4, dipersilahkan.
Mohon maaf Kak Nurhayati, tadi pertanyaannya apakah bisa diulang? Ya, Kak, Maaf Kak Nurhayati, suaranya nggak kedengeran. tadi saya ingin bertanya. Oke, di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Kak Nurhayati terkait tadi pertanyaannya bagaimana? Apakah keluarga yang memiliki ekonomi menengah ke bawah memiliki karakter yang tidak baik? Menurut saya, ya, menurut saya itu tidak semua keluarga yang menengah ke bawah itu memiliki karakter yang tidak baik. Itu semua tergantung pada pola asuh dari orang tuanya tersebut. Jika orang tua anak di kelas keluarga ke bawah itu mendidik dia dengan cara yang baik, terus mengajari dia sopan santun dan apa ya, ya itulah intinya sopan santun. Nah anak itu belum tentu maksudnya memiliki karakter yang tidak baik. Jadi semua itu tergantung dari didikan orang tua dan tergantung dari lingkungan anak tersebut. Karena sejatinya perkembangan anak itu menurut saya perkembangan anak itu bisa menjadi yang baik atau bisa terlahir menjadi perkembangannya baik jika keluarga dan lingkungan sekitar itu turut mendukung perkembangan anak tersebut gitu. Jadi bukan karena dia dari keluarga yang menengah ke bawah terus habis itu dia memiliki karakter yang tidak baik, itu enggak menurut saya. Karena banyak sekali kok keluarga yang maksudnya mohon maaf ya tingkatnya ke bawah tapi anak-anaknya itu memiliki karakter yang baik, terus anak-anak yang sukses itu banyak banget. Itu menurut saya. Baik, Kak Liza, terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman saya ada yang mau menambahkan, dipersilahkan.
Gimana yang lain? Silakan yang lain yang mau bertanya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Inun. Tadi kan mengenai yang dimaksud emosional yang kuat itu seperti apa? Sifat yang menyampaikan perasaan lebih mendalam, intens, menyentuh, dan ekspresif. Cara menanggapi anak yang grogi itu kita beri kata penenang. Jadi kita tenangin terlebih dahulu untuk anak yang memiliki sifat grogi tersebut. Contohnya jika anak tersebut emosi, beri dia kata-kata yang menenangkan seperti itu. Terus ini lagi Kak, terusannya dari pertanyaannya Kak Ainun tadi, bagaimana cara menyikapi ketika anak grogi ya kalau nggak salah. Nah misalnya gini Kak, kalau anak pada saat dia tampil di depan umum itu ingatkan anak tentang bagaimana latihannya di rumahnya gitu Kak. Biar anak itu melawan rasa takutnya. Bagaimana Kak Ainun? Apakah bisa dipahami? Terima kasih atas jawabannya. Baik Kak. Mungkin demikian presentasi kelompok kali ini. Mohon Tambah lagi pertanyaannya. oh, baik. Ditambah lagi ya. Iya, 3 baik, ya. Kak. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Silahkan yang lain. Smita, silakan bertanya. Mana pertanyaannya, Smita?
Baik, silakan kepada Kak Marsanda. Nah, izin bertanya, Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Di karakteristik emosional anak itu yang poin ketiga, emosi dapat mengganggu kualitas intelektual anak, di mana emosi yang kuat menyebabkan anak sulit belajar dan sulit mengingat. Nah, untuk gimana ya? Untuk mengendalikan anak sendiri itu, mengendalikan emosi anak sendiri itu, upaya kita itu bagaimana untuk belajar dan mengingatnya ini. Kan anak itu kalau kita minta untuk belajar sendiri kan nggak bisa. Kadang sulit anak mau menerima bahwa dia itu harus belajar. Dia masih nggak mau belajar, dan kalau disuruh belajar itu dia nggak mau dipaksa. Lalu bagaimana upaya kita untuk agar emosinya anak itu dapat terkontrol agar dia itu bisa belajar, gitu Kak. Izin menanggapi dari pertanyaan Kak Marsanda tadi, bagaimana mengontrol emosi anak agar anak itu tidak kayak terpaksa untuk belajar gitu ya Kak. Kak Marsanda. Iya, bagaimana Kak? Itu pertanyaannya bagaimana mengontrol emosi anak agar belajarnya itu tidak terpaksa gitu. Iya, agar anak itu mau belajar. Sementara anak itu sendiri kan kadang kalau disuruh belajar kan nggak mau gitu Kak. Baik, untuk yang saya ketahui ya Kak, kalau anak yang seperti itu mungkin kita tuh beri arahan atau kita tuh beri mainan atau hal-hal yang menarik agar anak itu mau untuk belajar. Memang belajar untuk anak usia dini itu tidak begitu tidak begitu wajib ya kan Kak. Tapi kalau yang saya ketahui itu seperti anaknya om saya itu dia tuh diberi kayak peraturan gitu. Kalau setelah belajar kamu nanti bisa main handphone atau apa gitu loh Kak. Jadi ada anak-anak tuh bisa aku nanti kalau habis belajar nanti aku akan mendapatkan ini, akan melakukan hal ini, hal yang menyenangkan untuk anak. Jadi hal tersebut itu membuat anak tidak tertekan untuk belajar gitu Kak. Kalau menurut saya, mungkin dari teman-teman bisa ditambahkan. Berarti semacam kayak motivasi diri, motivasi belajar untuk anak gitu ya Kak. Kita harus ada motivasi untuk belajarnya gitu. Iya Kak, bisa jadi seperti itu. Ya. Baik Kak Gulja, terima kasih. Iya, sama-sama Kak. Baik, untuk selanjutnya untuk Kak Naula dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya ini tentang yang cara metode belajar yang melalui pengkondisian buat anak usia dini itu seperti apa? Terima kasih. Mohon maaf Kak, apa bisa diulang pertanyaannya? Bagaimana cara mempelajari metode belajar melalui pengkondisian pada anak usia dini? Baik Kak, terima kasih untuk pertanyaannya.
Baik, kepada teman kelompok saya mungkin ada yang mau menjawab. Kak Ayun mungkin bisa menjawab pertanyaan Kak Naula. Belajar melalui pengkondisian. Pengkondisian berarti belajar dengan cara asosiasi. Dalam metode ini, objek adalah situasi yang pada mulanya gagal memancing reaksi emosional, kemudian dapat berhasil dengan cara asosiasi. Metode ini berhubungan dengan aspek rangsangan, bukan dengan aspek reaksi. Pengkondisian terjadi dengan mudah dan cepat pada tahun-tahun awal kehidupan. Karena anak kecil kurang mampu menalar, kurang pengalaman untuk menilai situasi secara kritis, dan kurang mengenal betapa tidak rasionalnya reaksi mereka. Setelah lewatnya awal masa kanak-kanak, penggunaan metode pengkondisian semakin terbatas pada perkembangan rasa suka dan tidak suka. Baik, Kak Nau, apakah bisa dipahami? Contoh metode belajar melalui pengkondisiannya itu seperti gimana? Contohnya, mengelompokkan anak dengan teman-teman misalnya, dengan teman-teman lainnya. Anak akan saling belajar dan secara tidak langsung akan memperoleh pemahaman melalui pengkondisian tersebut. Apakah bisa dimengerti, Kak Naula? Baik, terima kasih Kak. Silahkan ditutup. Demikian
presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, teman-teman, suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Bapak. Baik, tadi kita sudah membahas tentang perkembangan emosi ya, emosional anak usia dini. Nah, saya di sini hanya sedikit menambahkan saja ya. Jadi pada dasarnya emosi setiap anak itu tentu berbeda-beda, tergantung pada pertama kan faktor yang mengaruhi perkembangan itu kan ada keturunan, ada lingkungan ya. Nah, kalau juga dengan pola asuh anak ya. Kalau pola asuh itu ada 3 macamnya, ya, ada demokrasi, ada otoriter ya. Nah, lalu dengan pola asuh yang demikian tentu masing-masing pola asuh memiliki kelebihannya dan juga kekurangannya. Ya. Nah, lantas ketika anak itu dilahirkan dari, mohon maaf, dari ekonomi yang menengah ke bawah, apakah kemudian emosinya akan semakin meningkat atau enggak gitu ya? Nah, itu ya tergantung ini ya, pola asuhnya, bagaimana pola asuhnya gitu ya. Gitu ya. Jadi tergantung pola asuh orang tuanya gitu. Nah, biasanya orang yang berangkat dari ekonomi yang sulit gitu ya, itu biasanya kerja kerasnya lebih tinggi. Gitu ya. Jadi ya walaupun ada juga yang memang orang yang sudah mapan di sebelah sana. Nah, yang sudah mapan itu juga ada kerja keras itu juga ada juga gitu ya. Ya. Nah, hanya kalau memang yang ekonominya sulit memang butuh perjuangan yang luar biasa gitu ya. Tapi yang paling penting di sini adalah teman-teman misalnya nah misalnya ya dilahirkan dari ekonomi yang sulit ya tentu yang paling penting tetap bersyukur gitu ya. Ya apapun seberapa hasilnya tetap bersyukur. Mungkin itu ya sedikit tambahan dari saya. Untuk link absennya saya kirim di Zoom. Silakan teman-teman diisi ya. Terus teman-teman bisa di-on-kan kameranya ya. Saya ambil gambar dulu. Oke, silahkan di-on-kan kameranya. Yang susah sinyal gitu. Slide pertama. 1, 2, 3. Bentar lagi Pak. Slide kedua ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih ya teman-teman. Jadi ini sudah Hamin berapa lebaran? Itu ya, Hamin. Jadi saya ucapkan ini ya, selamat Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amalnya teman-teman diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa teman-teman yang mau silaturahmi ke rumah saya bisa datang ke Semarang gitu ya. Kalian wisata gitu ya. Jadi banyak wisata ke Semarang. Mungkin itu ya. Saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Jadi saya
maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selamat Lebaran. Ya, Lebaran.